Halo sahabat War Movie, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada part sebelumnya, musim istirahat pun berakhir untuk para kadet Rakandal dan misi pertama Jin dimulai. Dua grup termasuk Jin diberikan misi untuk menemukan seseorang yang hilang. Pada saat ini sudah mencapai hari terakhir pada masa pencarian. Tapi sesuatu terjadi. Grup 2 diserang. Mereka tidak bisa menyalahkan Suar untuk meminta pertolongan karena harus bersembunyi. Dan grup 1 segera dalam penyelamatan. Part ke-9 diambil dari light novel bab 24 sampai 26. Berapa banyak mereka? Mereka telah mengkonfirmasi 3 orang. Tidak mungkin hanya 3 orang. Tidak mungkin hanya 3 orang idiot yang akan menyerang Taruna Rakandal. Pasti ada lebih banyak dari mereka di suatu tempat. Eddington, David, begitu kita sampai di dekat perkemahan, cari para penyerang. Siap. Jika kamu menemukan mereka, jangan terlibat. Laporkan kembali padaku secepat mungkin. Jin tidak menyangka para taruna diserang oleh manusia, bukan beastmen. Jika mereka masih menyerang kita meskipun memakai jubah Rakandal, apakah mereka pengikut Zipper yang radikal? Saat mereka segera berlari, Jin terus mendengarkan laporan Bellow. Para penyerang semuanya mengenakan topeng, jadi grup 2 tidak dapat mengidentifikasi mereka. Tetapi mereka menyebutkan bahwa para penyerang menggunakan pedang panjang yang paling umum dan tersebar luas di kerajaan Zan. Kalau begitu, kemungkinan ini adalah pekerjaan orang dalam dari kerajaan Zan. Tapi dia tetap tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa pengikut Zipper berada di balik semua ini. Mungkin saja mereka sengaja menggunakan senjata yang diproduksi di Zan untuk membingungkan kami. Jika grup 2 berhasil melarikan diri setelah pertempuran, musuh mungkin bintang 5 atau lebih tinggi. Masalahnya adalah kita tidak tahu siapa mereka. Mengapa mereka menyerang grup 2? Jika mereka memang pengikut Zipper yang radikal, dan jika mereka datang ke sini setelah mendengar bahwa ada Rakandal sedang menjalankan misi di daerah ini, maka mereka akan menargetkan grup 1 terlebih dahulu, karena Jin adalah bagian darinya. Setelah berlari tanpa henti selama 3 jam, perkemahan akhirnya terlihat. Mereka akan tiba lebih cepat jika mereka melakukan perjalanan melalui padang rumput daripada hutan. Tetapi mereka tidak mau untuk ditemukan oleh musuh. Eddington dan David berpisah dari kelompok untuk mencari penyerang. Satu-satunya tersisa di dekat camp adalah Jin, Bell, dan Sierra. Jam 5 pagi. Jika mereka menuju tempat persembunyian grup 2 sekarang, Fajar akan tiba. Karena mereka masih belum mengetahui jumlah musuh dan pasukan mereka, para taruna dan Jin akan dirugikan jika cahaya kembali. Saya harap grup 2 menyembunyikan diri dengan benar. Mereka semua adalah anak yang terpilih. Jadi, aku tidak perlu terlalu khawatir. 3 anggota grup 1 yang tersisa mulai bergerak lagi. Mereka berencana bergabung dengan grup 2 di tempat persembunyian mereka dan menunggu Eddington dan David kembali dengan rincian tentang para penyerang. Jin dan yang lainnya dengan cepat tiba di tempat persembunyian, tetapi grup 2 sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah surat di pintu masuk gua dan genangan darah di tanah. Tuan muda ini, sepertinya mereka sudah ditemukan. Jin mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya saat melihat pemandangan ini. Benda ini, aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku akan menemukanmu dan aku akan membunuh kalian semua. Jin sudah lama tidak merasa marah, bahkan selama kematian mendadaknya di kehidupan pertamanya. Dia merasa lebih putus asa daripada marah, dan setelah kemundurannya, dia sibuk memanfaatkan kehidupan barunya setiap hari dan tidak punya waktu untuk memikirkan emosinya. Tapi kali ini, kepalanya memanas karena marah dalam sekejap. Noda darah di sekitar gua semuanya berasal dari anak-anak di usia remaja. Apalagi anak-anak itu adalah bawahannya yang mengikutinya. Jin memejamkan matanya dan menenangkan diri sebelum bertindak gegabah. Dia harus tetap tenang untuk menemukan musuh dan membalas dendam para taruna. Tenanglah, Bell. Darahnya belum sepenuhnya kering. Belum lama sejak mereka ditemukan. Jin berbicara kepada Bell, yang terengah-engah. Ada begitu banyak darah sehingga dia mengira grup 2 semuanya telah terbunuh. Ada banyak darah, tapi tidak ada potongan daging atau tulang.
dan tidak ada jejak tubuh yang jatuh ke rerumputan. Grup 2 berhasil melarikan diri selama pertempuran. Ada banyak jejak kaki di sini. Tapi melihat ukurannya sepertinya hanya ada beberapa musuh yang mencari di area ini ketika mereka ditemukan. Sierra dengan tenang mengangguk pada pengamatan Jin. Dia sudah melacak pergerakan grup 2 dengan memeriksa jejak kaki dan noda darah. Mereka tampaknya telah pergi ke barat, Tuan Muda, dan ada perban di sini. Perban? Jin dengan cepat bergabung dengan sisi Sierra dan mengamati potongan perban itu pasti diproduksi di Hubster. Ada satu penyerang, dia pasti melukai grup 2 sebelum melarikan diri terlebih dahulu. Grup 2 tampaknya telah tinggal di sini sejenak untuk merawat luka mereka, tetapi harus melarikan diri karena mereka memperkirakan penyerang akan kembali. Melihat ke barat, Jin akan melihat jalan panjang rerumputan yang sedang diinjak karena tidak ada jejak kuda dan hanya jejak kaki manusia bersama dengan noda darah. Tidak ada alasan bagi Jin untuk ragu. Sierra bersembunyilah di area ini dan tunggu. Eddington dan David kembali. Kemudian bergabung kembali dengan kami. Kita akan mengejar mereka, Bell. Mereka terengah-engah saat mereka berlari dengan kecepatan penuh. Karena tidak satupun dari mereka yang tidur sebentar dan menghabiskan sepanjang malam berlari dan mencari. Stamina mereka mendekati batasnya. Bell kelelahan hanya karena mengikuti Jin, tetapi yang terakhir tidak terlalu khawatir sekarang. Selama ada 5 atau kurang prajurit bintang 4 yang harus dihadapi, Jin dapat dengan mudah menangani mereka semua. Faktanya, satu hal yang membuatnya khawatir adalah bagaimana dia menggunakan mana dan kekuatan spiritual tanpa disadari oleh para taruna, tetapi dia tidak menenggelamkan dirinya dalam kekhawatiran itu. Dia lebih peduli menyelamatkan para taruna daripada menyembunyikan rahasianya. Suara berbenturan pedang. Para taruna berkelahi dengan orang-orang. Pengejaran Jin dan Bell yang terburu-buru membuahkan hasil. Setelah sekitar 30 menit pengejaran, mereka bisa mendengar suara-suara di kejauhan. Bell juga memperhatikan suara-suara itu. Mereka berdua berhenti di jalurnya untuk menemukan sumbernya. Jin menghentikan napasnya dan mengamati sekelilingnya, memeriksa apakah ada musuh yang mengikuti mereka juga. Mulai sekarang kita akan menyamar, Bell. Tapi grup 2 sedang melawan musuh sekarang, Tuan Muda. Kami berada di hutan sekarang. Daripada mengumumkan kedatangan kita kepada orang, lebih baik menyelinap di belakang dan menyerang mereka dengan terkejut. Jika tidak banyak musuh, kita bisa mengakhiri ini dalam beberapa detik. Saat keduanya diam-diam melakukan perjalanan di antara pepohonan dan mendekati sumber suara, mereka akhirnya bisa memeriksa taruna grup 2. Mereka berada di tengah pertempuran di tengah hutan. Tak satu pun dari mereka menerima luka fatal seperti amputasi, tetapi semua orang mengalami luka ringan seperti luka kecil di sekitar tubuh mereka. Scott, Kiko, Zuzhen, di mana Mesha? Dia hanya bisa melihat 3 taruna. Musuh bertopeng berjumlah 2. Melihat gerakan mereka, Jin sampai pada kesimpulan bahwa mereka masing-masing pejuang bintang 4. Kami akan menyerang mereka dari belakang secara bersama. Atas sinyalku. Aku ambil kiri, kamu ambil ke kanan. Tunggu, tidak. Apa kamu membawa belati? Bell mengeluarkan belati yang tersimpan di tali dadanya. Tutup matamu. Kenapa Jin menyuruhnya memejamkan mata dalam situasi seperti ini? Bell bukan tipe orang yang bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan seperti itu. Jika Tuan Muda memerintahkannya untuk menutup matanya, dia akan menutup matanya. Begitu Bell melakukannya, Jin menutupi belati dengan energi spiritual. Kekuatan spiritual dapat meningkatkan kekuatan pemotongan dan penghancuran senjata seperti aura. Namun, itu memiliki satu efek lagi. Ketika senjata diselimuti energi spiritual, keberadaan objek menipis. Oleh karena itu bisa sangat meningkatkan peluang keberhasilan serangan mendadak, terutama jika seseorang secara akurat melemparkan belati tanpa mengeluarkan suara. Dengarkan baik-baik, Bell. Segera setelah saya selesai berbicara, tunggu 2 detik lagi dan serang musuh di sebelah kiri. Begitu dia selesai berbisik, Jin melemparkan belati yang gelap. Bilahnya memotong angin saat meluncur melintasi hutan dan bersarang di belakang kepala musuh paling kanan. Penyerang yang mengayunkan pedangnya segera berhenti bergerak, tapi sebelum sekutunya di sebelah kiri bahkan bisa menoleh untuk memeriksanya, Bell berlari ke arah
menyerangnya dari belakang dan mengayunkan pedangnya ke punggung musuh yang masih hidup. Penyerang dengan cepat menyadari serangan itu dan berbalik untuk menangkis pedang bel. Tetapi tendon Achillesnya terpotong oleh serangan kejutan. Jin tidak langsung menuai nyawa penyerang dan menyerang bagian belakang kepala dan pelipisnya dengan gagang pedangnya. Dan saat musuh jatuh ke tanah, setengah tidak sadarkan diri, Jin menekan lututnya ke tengkuknya dan benar-benar menekannya. Tuan muda, taruna grup 2 berlari ke arah Jin. Wajah mereka dicat dengan kelegaan dan harapan untuk kelangsungan hidup mereka. Tetapi segera diikuti oleh keputusasaan karena telah menghancurkan misi pertama Tuan muda. Apakah semua orang baik-baik saja? Apakah kamu tahu siapa yang mengirim bajingan ini? Jin membanting tinjunya ke betis penyerang saat dia terus mengerang dan dia juga menempatkan lebih banyak kekuatan di lututnya untuk mencelupkan kepala penyerang ke dalam lumpur. Kami baik-baik saja, tapi Meisha ditangkap oleh mereka, Tuan muda. Kami telah mengecewakanmu, Tuan. Jin menghela napas dalam-dalam dan mencengkram rambut penyerang yang masih hidup dan melepas topengnya. Itu adalah wajah seorang pria berusia 30 tahun yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Yang gagal adalah dia dan bosnya. Kalian sembuhkan lukamu untuk saat ini. Scott tampaknya paling terluka. Lepaskan aku. Kau ingin aku menyelamatkanmu? Jin hanya bisa tertawa mendengar kata-kata si penyerang. Sepertinya bukan pengikut Zipper karena dia peduli dengan hidupnya. Lepaskan aku bukanlah kata-kata pertama yang akan diucapkan oleh orang yang berani dan sembrono setelah menyerang taruna Rakandal. Kamu seharusnya mengatakan itu sebelum menyerang bawahanku. Kamu memiliki 2 pilihan sekarang. Entah kamu memberitahu kami afiliasi kamu dan mengapa kamu menyerang kami bersama dengan di mana markas kamu berada. Dan kami akan membunuh kamu dan hanya kamu tanpa rasa sakit. Jin berbicara sambil menampar pipi si penyerang dari sisi ke sisi. Atau tutup mulutmu dan klan Rakandal akan membunuh siapa saja dan semua orang yang berhubungan denganmu dengan cara yang paling menyakitkan yang pernah ada. Pilihlah dengan bijak. Mata penyerang bergetar saat mendengarkan suara dingin Jin. Kamu tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Tentukan pilihanmu. Akankah kau benar-benar membunuh hanya aku? Jika aku berbicara, aku tahu bahwa balas dendam dari Rakandal tidak pernah setulus ini. Biasanya begitu. Tapi aku adalah seseorang yang menepati janjiku. Namaku Jin Rakandal. Jika kamu berbicara, keluarga dan teman kamu tidak akan dirugikan. Saya mempertaruhkan kehormatan saya dan kehormatan klan. Penyerang mengalihkan pandangan untuk mengamati para taruna. Mereka hanya berdiri diam dan mengangguk. Saya akan berbicara. Pilihan yang bijaksana. Saya dari kelompok revolusioner bernama Kinzelo. Kinzelo begitu mendengar nama itu, Jin teringat sebuah kejadian yang membuat gempar dan mengguncang kerajaan Zan di kehidupan pertamanya. Itu adalah serangan teror skala besar yang dilakukan oleh kelompok revolusioner yang memproklamirkan diri Kinzelo. Kinzelo berbeda dibandingkan dengan pengikut radikal klan Zipper. Pengikut Zipper hanya menargetkan Rakandal ketika melakukan serangan teror, tetapi area aktivitas Kinzelo ada di seluruh dunia. Mereka adalah orang gila yang percaya bahwa raja mereka harus menjadi raja dunia agar revolusi mereka selesai. Kinzelo memiliki hubungan dengan para basemen dan menyebabkan begitu banyak kekacauan. Mereka menjadi terkenal karena membunuh Raja Zan dan membantai begitu banyak warga sipil. Namun Jin tidak tahu apa yang terjadi pada Kinzelo setelahnya. Dia hanya tahu bahwa mereka masih aktif dan berkembang sekitar waktu dia meninggal. Sebuah kelompok revolusioner. Saya mengerti sekarang. Kamu berencana menyerang taruna Rakandal, menyebabkan kekacauan di kerajaan Zan, kan? Aku hanya anggota berperingkat rendah, jadi aku tidak tahu banyak. Saya juga tidak tahu lokasi markas kami, tetapi cabang tempat saya berada terletak di pintu masuk wilayah basement. Ada sekitar 20 anggota di cabang itu. Saya akan mengajukan satu pertanyaan terakhir. Mengapa kamu menangkap Meisha?
Penyerang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Untuk dakwah. Rupanya atasan memerintahkan kami untuk menangkap kader perempuan hidup-hidup jika memungkinkan untuk menggunakannya untuk propaganda dan publisitas untuk revolusi. Jin menarik Bradamante keluar dari sarungnya dan penyerang menutup matanya. Dengan ini aku telah menepati janjiku. Sebuah kepala jatuh ke tanah dan Jin mengayunkan pedangnya untuk terakhir kalinya untuk menghilangkan darah di pedangnya. Situasinya mengerikan. Kami tidak punya waktu untuk meminta bala bantuan dari klan. Aku harus pergi sendiri. Jin tidak bisa memprediksi bahwa mereka berurusan dengan kelompok teroris dari kehidupan masa lalunya. Kelompok yang hanya dia dengar dari rumor. Selain itu, mereka tidak puas hanya dengan menyerang Taruna Rakandal. Mereka juga berencana menculik gadis-gadis itu. Sudah berapa lama sejak Mesya ditangkap? Belum 1 jam. Maka mereka pasti masih dalam perjalanan ke pintu masuk wilayah basement. Jin mendekati mayat dengan belati di kepalanya dan menariknya keluar. Dia kemudian menerima 2 belati lagi dari Taruna dan menyimpannya di sepatu bootnya dan di dalam jubahnya. Kami juga akan bersiap untuk mengejar mereka, Tuan Muda. Tidak, aku akan pergi menyelamatkan Mesya sendiri. Kamu tinggal di sini dan selesaikan pembuatanmu. Setelah kamu selesai, bersatu kembali dengan grup 1 dan minta bantuan dari klan. Semua taruna menunjukkan ekspresi tersebut. Para penyerang yang kami hadapi semuanya tentara prajurit bintang 4. Bagaimana kami bisa mengirimmu sendiri ketika ada 20 dari mereka? Tidak boleh, Tuan Muda, tolong bawa kami bersamamu. Menyelamatkan Mesya itu penting, tetapi keselamatan Anda adalah prioritas utama kami, Tuan Muda. Bahkan terlalu berbahaya bagi Anda untuk mengejar mereka. Mari kita kembali dan meminta bala bantuan dari klan bersama. Semua taruna mengangkat suara mereka dengan tidak setuju. Menurut penyerang yang sekarang sudah mati, ada total 20 anggota di cabang mereka. Para kadet itu benar. Mengejar mereka untuk menyelamatkan Mesya adalah tindakan yang bodoh, apalagi jika dia pergi sendiri. Dan dia mungkin berbohong ketika dia mengatakan ada 20 dari mereka. Jika kita semua mati, termasuk Anda, Tuan Muda, janji yang Anda buat dengannya akan dibatalkan. Tolong buat penilaian yang hati-hati. Mesya adalah kawan yang kita semua sayangi, tetapi kematian terjadi secara teratur dalam misi. Dan jika kita segera meminta bala bantuan dari klan, dia bisa diselamatkan dengan aman. Scott, ya Tuan Muda, seperti yang kamu katakan, kematian terjadi secara teratur dalam misi. Tetapi bagaimana bisa seorang anak Rakandal yang sah duduk diam dan tidak melakukan apa-apa ketika seorang kadetnya ditangkap? Jin dengan tenang melihat sekeliling, melakukan kontak mata dengan setiap kadet. Aku lebih kuat dari yang kalian semua pikirkan, jadi berdiri tegak dan ikuti perintahku. Keberatan lainnya akan dianggap pembangkangan. Semua taruna menghapus ekspresi sedih mereka. Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi karena nada dan tatapan Jin yang kuat. Saya menunggu dengan tidak sabar agar Anda semua tumbuh lebih kuat sehingga kita bisa bertarung berdampingan di masa depan. Aku akan pergi sekarang. Oh, dan Bel, karena semua orang dari grup 2 telah terluka, kamu adalah orang terkuat setelah aku sekarang. Apakah kamu mengerti? Kamu tidak perlu ragu lagi. Aku akan mengingatnya, Tuan Muda. Sekarang setelah semua dikatakan, Jin berlari menjauh karena waktu adalah yang paling penting. Semua taruna membungkuk ke arahnya sampai dia hilang dari pandangan. Saat ini Jin telah mencapai pelepasan spiritual bintang 3, ilmu pedang bintang 3, dan mana bintang 4. Tidak ada yang akan percaya jika seseorang mengatakan ini adalah kemampuan dan kekuatan anak laki-laki berusia 15 tahun. Namun masih nekat menghadapi 20 prajurit bintang 4 secara bersamaan dengan kemampuan ini. Selanjutnya, jika Antek berperingkat rendah adalah prajurit bintang 4, kemungkinan atasannya adalah bintang 5 atau lebih kuat. Namun Jin cukup percaya diri untuk menghadapi mereka sendiri, karena musuh tidak menyadari kekuatan spiritual dan keajaibannya. Selain itu, meskipun ilmu pedangnya hanya bintang 3, dia telah memperoleh pengetahuan tentang buku rahasia dari klan bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Peluangnya untuk menang tidak terlalu rendah. Aku tidak perlu bertarung melawan 20 lawan pada saat yang bersamaan. Mereka semua tersebar.
mencari taruna, jadi saya hanya perlu berurusan dengan satu kelompok kecil pada satu waktu sambil mencari Mesa. Jin menilai bahwa ada jarak yang cukup antara dia dan para taruna saat dia berhenti. Saat dia menenangkan napasnya, Jin menciptakan bola mana di telapak tangan kanannya. Dia berencana menggunakan mana untuk mencari musuh. Seismic Sense adalah mantra sihir bumi bintang 3. Sesuai namanya, ini adalah mantra yang mendeteksi keadaan tanah dan sering digunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau bencana alam lainnya. Dengan kata lain, ini bukanlah mantra yang tepat untuk digunakan untuk melacak musuh. Namun, tergantung pada aplikasi dan tautannya. Sihir memiliki kemungkinan dan penggunaan yang tak terbatas. Namun, penyihir bisa membutuhkan kerjasama dengan yang lain ketika mencoba menggunakan trik aplikasi dan tautan. Suara mendesing. Saat bola mana di tangan kanan Jin secara bertahap meresap ke tanah, Jin menciptakan bola mana kedua di tangan kirinya, yang ini sebagai transparan seperti atribut angin. Multicasting. Ini adalah keterampilan yang kebanyakan penyihir di seluruh dunia hanya bisa impikan untuk dikuasai. Tanpa bakat untuk itu, bahkan penyihir bintang 7 tidak dapat menggunakan keterampilan penting ini. Jin bisa menggunakan multicasting sejak kehidupan masa lalunya, segera setelah dia menjadi murid guru sihirnya. Saat dia selesai mengucapkan mantra kedua, angin mulai berkumpul di sekitar mana yang transparan. Setelah angin bertiup di sekitar Jin selama beberapa detik, ia mendeteksi sedikit reaksi dari seismic sense dan mulai mengalir ke arah itu. Angin mengikuti informasi yang diberikan oleh seismic sense. Saya beruntung mereka bergerak di padang rumput. Jika mereka berada di hutan, akan sulit untuk melacak mereka bahkan dengan dua mantra ini. Jika anggota Kinzelo melewati hutan, pepohonan, dan makhluk hidup di sana, akan mengganggu pendeteksian sehingga hampir mustahil untuk menemukannya. Jin membatalkan sihirnya. Multicasting menghabiskan jumlah mana yang ekstrim, dan jika ada penyihir di antara musuh, mereka dapat mengetahui bahwa mereka sedang dikejar. Mereka belum pergi terlalu jauh. Setelah berlari sekitar 1 jam, Jin akhirnya bisa melihat jejak fisik teroris di sekitarnya, seperti jejak kaki atau rerumputan yang rata. Saat dia akan mulai berlari lagi, Jin tersentak dan segera menghentikan semua gerakannya. Ketika dia memeriksa jejak kaki lagi, jumlah pasangan sudah turun. Sebuah panah terbang ke arahnya melalui rerumputan yang tinggi. Jin dengan mudah menghindarinya dan mengarahkan pedangnya ke arah asalnya. Para penyerang mengharapkan para taruna untuk mengikuti mereka dan telah menggali lubang sebelumnya. Seperti yang kupikirkan, seorang kadet terkandel, gerakanmu bagus. Saya bisa melihat mengapa Krab mengalami kesulitan sebelumnya. 3 pria yang mengenakan topeng keluar dari liang dan terkikih di antara mereka sendiri. Sepertinya mereka telah bertaruh ketika mereka melihat Jin. Apakah dia bisa menghindar serangan mendadak atau tidak? Pria yang mereka panggil Clark mengeluarkan koin emas dan melemparkannya. Kamu menghasilkan uang berkat bocah sialan itu. Pemenang taruhan menangkap koin dan menyeringai saat dia mengeluarkan pedangnya. Jin masih diam mengamati lawan-lawannya. Mereka terdiri dari 1 penyihir dan 2 prajurit. Aura dan mana mereka tidak seperti itu. Mereka semua harusnya berada di sekitar panggung bintang 4. Sementara Jin dengan hati-hati menilai kekuatan musuhnya, orang-orang yang bersangkutan mengira bocah itu membeku ketakutan. Jangan terlalu khawatir, nak. Saya tidak punya kebiasaan menyiksa orang sampai mati dengan sengaja. Kami akan mengakhiri ini secepatnya. Tapi kenapa dia sendirian? Di mana semua bocah lainnya? Mereka semua pasti dibunuh oleh Krab dan Greg. Tentang Krab dan Greg ini, apakah yang satu memiliki bekas luka di pipi kirinya dan yang satunya botak? Ketika Jin berbicara untuk pertama kalinya, 2 pria itu tertawa terbahak-bahak. Bekas luka di pipinya botak? Akan lucu ketika kita memberitahu mereka tentang ini. Namun salah satu dari mereka tidak tertawa. Penyihir, bagaimana kamu tahu tentang penampilan Krab dan Greg? Bukankah sudah jelas? Saya melepas topeng mereka untuk memeriksa setelah membunuh mereka. Mereka bertarung melawan bawahanku. Kau tahu? Kegembiraan di mata mereka segera menghilang.
Jin masih memegang pedangnya dengan santai dan ekspresi acuh tak acuh. Berhenti menggertak. Keduanya adalah ksatria bintang 4. Mereka bukan yang tidak bisa dikalahkan oleh kadet kelas pemula Rakandal. Apakah kalian benar-benar menyebut bajingan yang mengeroyok anak-anak itu ksatria di Kinzelo? Kelompokmu tampaknya sangat berbeda dibandingkan dengan klan Rakandal. Clark, Mills, periksa lingkungan kita. Tampaknya tidak hanya anak-anak dalam misi ini. Bocah ini bukan kadet, pasti ada ksatria penjaga di suatu tempat. Orang-orang itu tampaknya tidak berpikir bahwa Jin bisa membunuh Cap dan Greg. Bahkan jika dia adalah Rakandal berdarah murni, mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang anak yang belum sepenuhnya berkembang telah membunuh 2 ksatria bintang 4. Dengan demikian, mereka bertiga segera menguatkan diri. Kematian bisa datang kapan saja bagi mereka. Sebelum bergabung dengan Kinzelo, mereka adalah tentara bayaran atau ksatria. Dan selama hari-hari itu, mereka telah mendengar banyak tentang kekuatan ksatria penjaga Rakandal. Jin tertawa kecil. Meskipun kalian takut pada Rakandal, kamu tidak berpikir 2 kali untuk menyerang taruna kami. Tidak ada ksatria penjaga di sini. Aku datang sendiri. Omong kosong. Jika aku memiliki seorang ksatria pelindung bersamaku, kalian tidak akan bisa mengobrol santai seperti ini. Dan jika saya memiliki satu di mana mereka bisa bersembunyi di daratan ini, juga tidak mungkin ksatria kita perlu bersembunyi di depan 3 babon sepertimu. Orang-orang gugup mengendalikan napas mereka saat mereka mengamati lingkungan mereka. Kata-kata Jin tidak salah. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di area terbuka ini. Maka, para pria kembali ke sikap mengancam dan arogan mereka. Mereka malu dan merasa terhina karena takut pada anak seperti Jin, bocah yang tampak 20 tahun lebih muda dari mereka. Kau benar-benar datang sendiri. Kupikir kau adalah anak arogan yang mempercayai ksatria klannya. Tapi, kau hanya bocah bodoh yang tidak tahu kapan harus takut akan nyawanya. Kau pikir begitu? Ini akan lebih baik untuk kalian. Sebelum membiarkan Jin selesai, Clark berlari ke arahnya dan mengayunkan pedangnya ke leher bocah itu. Jika aku hanyalah anak arogan yang mempercayai ksatria klannya, Clark tiba-tiba jatuh tersungkur dengan wajah mengerang meskipun dia baru saja akan membunuh Jin. Salah satu kakinya telah dipotong dengan rapi tanpa peringatan. Untung aku membeli waktu. Penyebab amputasi Clark adalah mantra yang disebut Windblade. Itu adalah salah satu mantra tersulit untuk digunakan di antara para penyihir angin yang bintang 4. Rakandal macam apa yang menggunakan sihir? Penyihir mulai membaca mantra untuk melakukan serangan balik sementara Mills berlari ke arah Jin dengan marah saat dia memegang pedangnya. Kamu keparat. Jin mengambil posisi saat dia menangkis ayunan ke bawah Mil. Serangan yang tertutup aura terasa berat bagi Jin karena tubuh yang belum dewasa. Namun demikian, seorang ksatria bintang 4 tunggal tidak masalah baginya. Saat Jin berputar dan membidik sisi Mil dengan pedangnya, penyihir itu berteriak, "Mil, mundur!" Api besar telah terbentuk di telapak tangan penyihir. Dia kemudian meluncurkan mantranya, mengayunkan lengannya, dan nyala api melesat ke arah bocah itu seperti tali. Mantra api bintang 4, Flame Whip. Itu adalah mantra terkuat yang bisa dilemparkan oleh penyihir Kinzelo saat itu. Jin tidak menghindari serangan itu dan menerimanya dengan tubuhnya. Sudut bibir si penyihir naik saat dia melihat mantra yang mengenai Jin. Jin kemudian menggunakan fakta bahwa tubuhnya disembunyikan oleh api untuk leher Mills dengan bradamante. Dengan pisau di lehernya, Mills bahkan tidak bisa berteriak kesakitan dan jatuh ke pelukan kematian. Penyihir itu mundur dengan kaget karena dia tidak bisa mempercayai matanya. Anggota terakhir, Clark, masih di lantai menangis kesakitan sambil memegang salah satu kakinya. Jin meraih cambuk api yang menempel di tubuhnya dengan tangannya dan memadamkannya. Percikan tersebar saat mana dalam mantra menghilang dalam angin seperti debu. Karena dia telah sepenuhnya menyerap Winnicott, semua mantra api dari bintang 6 atau peringkat yang lebih rendah tidak dapat menimbulkan kerusakan pada Jin lagi.
Penyihir itu mulai membaca mantra baru ketika dia menyadari jin memiliki ketahanan yang tinggi terhadap sihir api, tembakan es. Mantra yang sama yang menyerang kesatria jin dalam perjalanan ke Taman Pedang. Tembakan es terbang ke arah jin, tetapi kali ini itu pecah dan jatuh ke tanah bahkan sebelum mencapainya. Leontin, Raja Binatang Orgal, mana artefak, telah melindungi jin. Menembus mana Leontin dengan mantra bintang 5 atau lebih rendah akan sulit bagi penyihir. Bradamante menggambar parabola saat menebas penyihir di pinggangnya. Ketika jin memutar bilah di dalam tubuh pria itu, penyihir yang gemetar itu menggigit debu. Aku punya saudara perempuan yang baik. Jin mulai berlari melintasi padang rumput lagi. Jelas dia memastikan untuk menyamarkan cedera Clark sebagai potongan pedang alih-alih serangan sihir sebelum pergi. Mereka tidak berbohong dalam penyergapan lama. Orang-orang yang menangkap Mesya tidak jauh dari sini. Seluruh tubuh jin basah oleh keringat saat dia berlari melintasi dataran rumput. Sejak kemarin pagi hingga sekarang, dia telah terjaga selama lebih dari 24 jam mencari petunjuk dan mengejar musuh. Dan karena dia juga melibatkan mereka dalam pertempuran, staminanya mulai mencapai batasnya. Faktanya penggunaan multicasting dan windblade adalah faktor menentu di balik penipisan staminanya. Masih ada 15 musuh yang tersisa. Dalam skenario terburuk, dia harus menghadapi mereka semua secara bersamaan. Tetapi jika dia beruntung, dia akan menghadapi mereka dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Memiliki tubuh anak sangat menyakitkan. Aku masih terlalu muda. Jika aku memiliki kemampuan tempur kehidupan masa laluku, aku bisa dengan mudah memusnahkan orang-orang bodoh dari sebelumnya tanpa harus menyusun strategi segalanya. Selama pengejaran, Jin menyadari bahwa para penyerang dari Kinzilo semuanya lusuh dan tidak terampil. Mereka semua mantan tentara bayaran atau kesatria, tapi itu mengganggu Jin. Bagaimana mereka bahkan tidak repot-repot menghapus jejak mereka saat bergerak. Mungkin karena mereka meremehkan kita. Jin tepat sasaran. Kinzilo memandang rendah para kadet Rankandal, sementara para kadet adalah bagian dari klan Rankandal. Mereka semua adalah pemula yang belum pernah mengalami medan perang nyata dalam hidup mereka. Kurangnya kewaspadaan Kinzilo juga terlihat dari bagaimana mereka hanya meninggalkan 2 anggota untuk menghadapi grup 2 setelah mereka merebut Mesya. Mereka juga hanya menempatkan 1 penyihir dan 2 prajurit untuk menghadapi pengejar. Terus meremehkan kami, akan kupastikan kau menyesal nanti. Senjata terhebat Jin saat ini adalah fakta bahwa mereka meremehkannya. Itulah mengapa dia tidak takut menghadapi mereka semua dalam pertempuran meskipun staminanya rendah. Dia berlari selama 1 jam lagi. Kali ini dia menguasai penyergapan, tetapi jejak kaki tetap tidak berubah. Bahkan dia sekarang bisa melihat jejak roda kereta sebagai tambahannya. Jin berhenti sejenak untuk memeriksa jejak-jejak itu. Orang-orang yang menangkap Mesya bersatu kembali dengan kelompok lain di sini. Mereka mungkin menguncinya di kereta. Sekarang setelah kereta terlibat, akan lebih mudah bagi Jin untuk mengejar mereka. Tanahnya tidak rata karena hujan es dari malam sebelumnya, jadi mereka tidak akan bisa maju dengan cepat. Saat dia mengikuti jejak roda untuk sementara waktu, Jin menemukan jalan yang tidak diketahui yang berlajur ke hutan. Itu adalah jalan menuju ke wilayah basement. Setelah mengingat dirinya dan nafasnya, Jin memasuki hutan. Jejak roda berlanjut di sepanjang jalan untuk menuju ke dalam pepohonan. Kalau begitu, bagaimana aku harus merencanakannya? Jin berada di tengah operasi penyelamatan kadet. Situasi tak terduga telah muncul selama misi mereka. Jadi operasinya saat ini telah berubah dari pengintaian menjadi penyelamatan. Misi pencarian putra Taipan yang hilang bukanlah prioritas lagi. Dalam hal itu, apa aspek terpenting dari misi penyelamatan? Jawabannya jelas, perlindungan dan keamanan target. Membunuh semua musuhku bukanlah prioritas. Aku perlu memastikan Mesya tidak terluka. Saat ini 3 jam telah berlalu sejak penculikan Mesya. 3 jam berlalu, banyak waktu telah berlalu. 3 jam terlalu banyak waktu telah berlalu.
Para penculik yang tidak terhormat dan tidak bermoral bisa saja mulai menggunakan Mesya sebagai mainan selama rentang waktu itu. Namun jin masih percaya bahwa Mesya aman. Jika mereka mempermalukan Mesya, jin pasti sudah menyusul mereka. Satu-satunya informasi tentang Kinzelo jin adalah dari surat kabar di kehidupan masa lalunya. Mereka adalah kelompok radikal bersenjata kriminal yang mengikuti hierarki ketat di dalamnya. Begitulah cara jin memandang Kinzelo, hierarki yang ketat. Itulah aspek yang jin fokuskan. Sangat mungkin bahwa anggota Kinzelo menikmati rampasan perang. Mereka dalam urutan hak istimewa di antara mereka, dan karenanya jin percaya Mesya masih aman. Saya harus segera mencapai markas cabang mereka. Jika saya melanjutkan perjalanan ini dan belum lama sejak Mesya dan para penculiknya tiba di sana, sekitar 30 menit yang lalu, 1 jam, itu mungkin sesuatu di antara itu. Para penculik kemungkinan besar menyerahkan Mesya kepada atasan mereka sekarang. Karena itu, ini ada kesempatan terakhir dia bisa menyelamatkan Mesya dengan aman. Setiap menit, setiap detik sangat penting sekarang. Karena itu, dia harus menyerang mereka secara langsung untuk menghemat waktu. Namun, jika dia melakukan serangan frontal seperti itu di kantor pusat cabang mereka, beberapa masalah akan muncul. Jika semua anggota kelompok yang masih hidup berkumpul di sana, jin harus menghadapi lusinan musuh sendirian. Dan bahkan jika dia bisa membunuh mereka semua, mereka mungkin akan menggunakan Mesya sebagai sandera. Setelah berpikir selama beberapa detik, jin mengangguk pada dirinya sendiri. Pertama, saya perlu membuat kebingungan dan kekacauan di antara mereka, sehingga mereka bahkan tidak berpikir untuk menggunakan Mesya. Untungnya kita berada di dalam hutan sekarang. 2 bola mana merah terbentuk di tangan jin. Itu adalah mantra yang sama yang digunakan penyihir musuh sebelumnya. Mantra api bintang 4, Flame Whip. Untuk aku mencapai bintang 4 dalam sihir sebelum misi ini, akan sulit untuk membakar hutan yang lembab hanya dengan daya tembak dari penyihir bintang 3. Jin mengayunkan 2 Flame Whips-nya ke 4 arah. Mantra itu memiliki daya tembak yang layak, tetapi keuntungan sebenarnya adalah begitu mengenai target, mantra itu tidak mudah terlepas darinya. Dengan kata lain, tidak ada mantra yang lebih baik dari ini untuk membakar hutan yang basah kuyup. Jin mengucapkan mantra yang sama berulang kali. Pembakaran magic adalah kejahatan serius di dunia ini. Namun, pembatasan seperti itu tidak masalah bagi Jin Rankandal. Setelah area itu terbakar, Jin kemudian menyihir mana angin, gelombang angin. Mantra bintang 4 lainnya, begitu dia selesai melemparkannya, angin kebiruan yang dipenuhi mana mulai meniup api ke depan. Sama seperti namanya, itu adalah mantra yang menciptakan embusan angin besar yang bergelombang ke depan seperti gelombang. Api merambat ke hutan. Awalnya ia tidak dapat membakar pohon-pohon yang lembab, tetapi begitu nyala api tumbuh cukup besar, ia mulai menelan semua yang dilaluinya, basah atau tidak. Maka jin maju melalui hutan saat dia membakarnya. Dia menyembunyikan tubuhnya di balik api, memanfaatkan perawanannya yang diberikan oleh Winnicott. Mananya telah sangat berkurang karena melemparkan mantra bintang 4 secara membabi buta, tetapi rencananya sangat berhasil. Sekarang dia bisa melihat sebuah bangunan di kejauhan. Itu adalah kantor pusat cabang Kinzelo. Orang-orang keluar dari gedung dengan panik satu persatu. Api, hutan terbakar. Laporkan ke kapten dan kumpulkan para penyihir. Air, butuh air. Kenapa ada api? Anggota Kinzelo berlarian dengan kacau. Karena api belum mencapai markas, mereka berencana memadamkannya terlebih dahulu. Saya tidak tahu siapa pemimpin mereka, tapi dia mungkin tidak cukup gila untuk menikmati rampasan perang saat kebakaran hutan. Sekarang dia hanya perlu membunuh mereka satu persatu dan menyelamatkan Mesya. Jin melepaskan 2 belati di sepatu bootnya dan menutupinya dengan energi spiritual. Sementara itu, Kinzelo tidak tahu ada seorang yang mengincar nyawa mereka. Orang biasanya tidak bisa berpikir rasional saat dalam keadaan panik saat terjadi bencana yang tiba-tiba. Jika ada satu individu berkepala dingin di antara mereka, mereka akan menyadari kebakaran hutan ini dibuat secara artifisial. Namun, para prajurit dengan tergesa-gesa menuangkan air ke api, sedangkan para penyihir sibuk melemparkan mantra air atau es. Jin dengan mudah berhasil mendekati mereka saat dia bersembunyi di antara api. Astaga, sebuah belati bayangan terbang dan menikam seorang penyihir di leher.
Korban sempat berteriak, namun tersamarkan dengan suara ranting yang retak dan teriakan panik dari yang lain. Satu telah gugur. Jin melemparkan mayat itu ke dalam api dan mengarahkan pandangannya pada mangsa berikutnya. Seorang prajurit yang kehabisan napas memegang ember air. Dia binasa dengan cara yang sama seperti penyihir. Mendeteksi bila gelap yang terbang menembus api itu sulit bagi prajurit bintang 4. Jin mengambil salah satu belati yang dia lempar, termasuk yang ada di jubahnya. Dia masih punya 2 yang tersisa. Akan sangat memuaskan jika aku membunuh mereka semua seperti ini. Tetapi, bahkan orang-orang bodoh ini akan menyadari sesuatu jika orang-orang terus menghilang seperti ini. Jin menurunkan dirinya dan mengamati situasi di antara musuh. Seorang pria yang tampak berperingkat lebih tinggi dari yang lain tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia mulai memimpin yang lain dan memberikan perintah. Aku harus membunuhnya dahulu. Saat pria itu meneriakkan sesuatu yang tidak terdengar oleh jin, pria di sekitarnya semua mengeluarkan senjata mereka. Mereka kemudian tersebar di sekitar gedung. Dia memiliki 2 penyihir dan prajurit yang tinggal untuk memadamkan api dan meminta yang lain tetap waspada di sekitar gedung. Bukan keputusan yang buruk. Ya, itu akan menjadi keputusan yang bagus jika jin berada di dalam api. Jin terbang menuju komandan yang tinggal sendirian, seperti panah bersiul. Dia belum melepaskan Bradamante dari sarungnya dengan sengaja. Suara metal dan pedang putih Bradamante akan menghancurkan serangan mendadaknya. Saat jin tiba-tiba muncul dari dalam api, sang komandan mengayunkan pedangnya dengan kaget dan panik. Bocah itu membungkuk untuk menghindari bilahnya, tetapi dia tidak bisa menghindari tendangan yang mengikutinya. Bam! Saat jin berguling-guling di tanah, pria itu melanjutkan serangannya. Kamu tikus, jadi kaulah yang membakar hutan. Pria itu terus membidik bocah itu di tanah, dan jin menggulingkan tubuhnya untuk menghindari serangan tanpa waktu untuk beristirahat. Pria itu kemudian membuang pedangnya dan melompat ke arah jin menangkapnya. Kau anak nakal, sialan. Aku pasti akan membunuhmu. Tapi jin sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Dia juga telah memulai pertarungan tangan kosong ini dengan sengaja, dengan membiarkan Bradamante bersarung. Meskipun seluruh berat tubuh pria itu menekan tubuh jin, dia menggeliat seperti ular yang fleksibel sebelum pria itu menyadari apa yang terjadi. Dia sudah mematahkan lehernya setelah mengubah bentuk tubuhnya menjadi posisi yang tidak wajar. Dengan suara tulang leher patah, pria itu menjatuhkan diri ke tanah saat air liur menetes dari mulutnya. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan seni bela diri gaya Meyer. Persetan itu menyakitkan. Jin hanya bisa merusak tubuhnya di luar batasnya untuk membunuh pria itu berkat seni bela diri dari klan Meyer. Dia terkilir bahunya sendiri dalam sekejap dan melewati kakinya di antara tubuh mereka untuk memelintir leher musuh. Itu adalah salah satu teknik yang tertulis dalam buku-buku rahasia klan Meyer, pembunuhan Revenant. Dia telah membunuh orang yang tampaknya menjadi pemimpin. Yang harus dia lakukan sekarang adalah berurusan dengan bawahan yang berlarian tanpa berpikir di sekitar api dan orang-orang bodoh yang dengan gugup menjaga sekeliling gedung. Setelah memperbaiki bahunya, Jin mengarahkan pandangannya ke markas cabang Kinzelo. Bangunan batu tua itu sedikit lebih kecil dari kediaman bangsawan kelas menengah. Jin berspekulasi bahwa tidak banyak musuh yang tersisa di dalamnya. Dia juga punya semua kuncinya. Setelah melewati mayat pria yang mirip pemimpin itu, Jin menemukan sebuah gantungan kunci dan beberapa koin emas. Dia melemparkan tubuh dan koin ke dalam api dan mendekati gerbang depan gedung. Krak! Saat dia membuka pintu besi berkarat, hal pertama yang dia lihat adalah lilin. Dan di dinding ada gambar-gambar aneh yang dia tidak bisa mengerti makna di baliknya. Mereka adalah simbol Kinzelo. Sungguh sekelompok orang yang tidak menyenangkan. Dia menempel di dinding dan berjalan menyusuri koridor. Tidak lama kemudian, Jin menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan siapapun di daerah ini. Paling tidak ada orang di lantainya. Dan setelah menggunakan kunci untuk membuka setiap ruangan yang dia temui, ada satu kunci yang tidak tersentuh. Apakah ini kunci yang mengarah ke ruang bawah tanah? Karena struktur bangunannya cukup sederhana, Jin dengan cepat menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Kunci yang tersisa pas di dalam lubang kunci. Begitu dia menuruni tangga,
Dia melihat Mesha di lantai di dinding. Mesha, begitu dia melihatnya, Jin merasa lega. Dia belum mengalami sesuatu yang mengkhawatirkan. Dia masih mengenakan seragam taruna, namun wajahnya memar di sekujur tubuh karena sepertinya dipukuli. Jin menanamkan aura keberadamante dan memotong rantai yang mengikatnya ke dinding. Ini berbahaya, Tuan Muda. Kenapa kau? Ketika dia mendengar kata-kata pertama yang dia ucapkan padanya, Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkanmu. Mesha Mirkano, bisakah kau berjalan? Kurasa aku tidak bisa lari. Untuk saat ini aku akan mendukungmu, jadi ayo. Boom! Keduanya tersentak dan mengangkat kepala dengan suara ledakan yang tiba-tiba itu seluruh bangunan mulai bergetar. Oke, sampai di sini dulu part kali ini. Kita lanjut pada video berikutnya.